Di mata publik, mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Mereka memiliki bisnis, mereka punya seorang anak, tapi catatan pengadilan menuduh mereka memiliki sisi gelap. Dia diduga memerintahkan pembunuhan pria dan pacarnya yang hamil. Istrinya juga baru saja ditangkap atas beberapa tuduhan. Mereka menuduh bahwa dia adalah bagian dari geng kriminal. Ini adalah kasus yang luar biasa yang mungkin menjadi contoh bahwa kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa seseorang sebenarnya. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Baiklah, mari kita bahas perkembangan baru dalam kisah liar tentang dugaan kekerasan geng di sebuah kota kecil yang tenang di Indiana ini. Kenalkan keluarga Bachman, Courtney dan Henry, orang tua yang tinggal di New Albany, Indiana. Kota itu berada di selatan negara bagian Hoosier, tepat di seberang sungai dari Louisville, Kentucky. Keluarga Bachman memiliki usaha di komunitas mereka. Kabarnya, mereka punya bar dan toko tato. Dari yang terlihat, keluarga Bachman tampak pasangan yang baik. Mereka tampak memiliki seorang anak perempuan kecil, dan keluarga ini terlihat menjalani hidup dengan baik. Namun kemudian pada tanggal 13 Mei tahun ini, tembakan terdengar sekitar pukul 11 pagi di luar tempat usaha ini di New Albany, Indiana, sekarang. Untungnya, tidak ada korban jiwa, diduga sebuah SUV berhenti, menembak, lalu kabur. Seorang pengunjung barbershop ditembak di kaki. 3 orang segera ditangkap terkait kejadian ini. Berikut adalah foto-foto mereka, Joseph Flesia, Cody Vest, dan Aaron Brown. Polisi menyatakan Flesia membayar Brown $5.000 untuk diduga menyerang seorang pria dan pacarnya yang hamil. Dia diduga memberi senjata pada Brown. Saat ditangkap, Brown membocorkan nama rekannya menurut dokumen pengadilan. Dia memberikan lokasi bukti kunci dalam kasus ini. Kini, Vest diduga membantu memodifikasi SUV yang dipakai penembak untuk menutupi kejahatan itu. Semua ini terjadi pada bulan Mei lalu. Ketiga pria tersebut juga menghadapi beberapa tuduhan narkoba yang cukup berat. Tapi polisi belum selesai dengan penyelidikan mereka. Penyelidikan mereka membawa ke seorang pengusaha lokal bernama Henry Bachman, pria berkeluarga. Sekarang, ketika Bachman ditangkap, itu terjadi pada bulan September. Tetangga mengatakan kepada WHAS bahwa dia terlihat baik dan suka mengobrol. Dia memiliki sebuah bar, memiliki sebuah toko tato. Kedua tempat itu digerebek polisi pada bulan September saat dia ditangkap. Dan ternyata Flesia diduga bukan satu-satunya yang bersedia membayar uang untuk menyingkirkan target. Pria yang menjadi target dalam penembakan itu mengatakan bahwa Bachman memang mengincarnya. Dan itu karena hubungan mereka dengan geng motor outlaw. Menurut Departemen Kehakiman, geng motor outlaw adalah organisasi yang anggotanya menggunakan klub motor mereka sebagai sarana untuk menjalankan bisnis kriminal. Mereka adalah organisasi kriminal terstruktur, dengan anggota yang terlibat dalam kejahatan kekerasan, perdagangan senjata, dan narkoba. Dalam kasus ini, korban mengatakan bahwa dia tidak berada dalam posisi baik dengan salah satu kelompok outlaw yang disebut Menace 13. Polisi memeriksa ponsel Bachman dan mereka menemukan beberapa panggilan antara Bachman dan Flesia. Dalam satu panggilan, Brown, diduga penembak, mengatakan ia mendengar Bachman mengatakan pada Flesia bahwa ia frustrasi karena korban belum dibunuh. Polisi juga mendapatkan akses ke grup chat di aplikasi Signal yang diduga berisi anggota Menace 13. Obrolan itu diduga menunjukkan Bachman membagikan foto korban, target dugaan pembunuhan, kepada seorang polisi yang mengklaim telah berpindah pihak. Seseorang diduga membalas, mengatakan, "Ya, dia tahu terlalu banyak untuk berpindah pihak." Dalam pesan teks antara Flesia dan Bachman diduga mengatakan bahwa Flesia sebaiknya, kutip, memutus pembicaraan saat membahas korban. Kemudian, dokumen pengadilan menyatakan, ada juga rekaman kamera yang menunjukkan Brown memasuki rumah Flesia beberapa hari sebelum dugaan percobaan pembunuhan itu, dan rekaman itu menunjukkan Brown keluar dengan membawa Armalite Rifle 15 dan amunisi. Lalu ada juga rekaman percakapan telepon di penjara yang tentu saja didengarkan oleh aparat penegak hukum.
Dan dalam percakapan yang dilakukan Flesia setelah penangkapannya, dia diduga mengatakan, kutipannya, Henry seharusnya membayar seluruh biaya pengacara saya dan juga menyampaikan maksudnya ke Henry. Intinya, dia harus membayar biaya pengacara saya. Atau saya dan dia akan jadi teman dekat selama 56 tahun ke depan. Ini adalah foto tahanan Henry Bachman. Dia menghadapi beberapa tuduhan, termasuk konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Dari yang kita tahu tentang Bachman dan keluarganya, saat dia menunggu persidangan di penjara atas kejahatan yang bisa membuatnya di penjara lama. Kamu harus memikirkan istrinya, Courtney, dan putri kecil mereka. Tapi kemudian ada perkembangan terbaru dalam cerita ini. Penegak hukum menuduh Courtney tidak bersalah. Ini foto tahanan Courtney Bachman. Dia telah ditangkap dan didakwa dengan pengaruh bisnis yang korup. 2 tuduhan pencucian uang, 3 tuduhan pencurian, dengan nilai mencapai $750.000 dan pemberatan karena melakukan kejahatan saat menjadi anggota geng kriminal. Menurut surat kabar News and Tribune, setelah penangkapan suaminya, para penyelidik mulai menyelidiki sebuah bar yang dimiliki oleh keluarga Bachman. Para penyelidik mengatakan bahwa Bachman memberitahu mereka bahwa dia tidak menyimpan catatan penggajian dan membayar karyawannya dengan uang tunai. Pihak berwenang diduga menemukan sekitar $35.000 tunai di rumah mereka. Mereka juga mendapati pasangan itu diduga melaporkan penjualan lebih rendah ke negara bagian Indiana antara 2023 dan 2025 sebesar $287.778. Bachman juga diduga gagal memungut sekitar $20.000 pajak penjualan pada periode yang sama. Courtney Bachman bebas dengan jaminan atas tuduhan, namun suaminya baru bisa diadili bulan depan. Sekarang, pria yang tampaknya menghubungkan semua orang dalam kasus ini, Brown. Dia mungkin memberikan informasi itu karena dia menerima kesepakatan pembelaan sebagai imbalan atas kerjasamanya. Bergabung bersama saya kini untuk membahasnya adalah Jim Trusty, mantan kepala bagian kejahatan terorganisir dan geng di Departemen Kehakiman. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime. Itulah sebabnya sangat bagus bisa berbicara dengan seseorang yang punya pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Karena terkadang, maksud saya, bukan untuk mengulang klise bahwa kita hanya mendengar hal-hal seperti ini di film, tapi ini sepertinya memang jenis kasus yang seperti itu. Pertama-tama, seberapa aktif geng motor dalam hal aktivitas kriminal? Ya, memang bertahan cukup lama. Kamu tahu, tentu saja ada banyak klub motor yang sama sekali tidak terlibat dalam kriminalitas atau hanya terlibat dalam kriminalitas tingkat rendah. Nah, itu sebenarnya kurang menarik perhatian penegak hukum. Tetapi ada beberapa kelompok yang langsung disemapping seperti The Outlaws, yang sedang kita bicarakan hari ini. Hells Angels, kamu tahu beberapa geng motor regional lainnya yang telah berafiliasi dengan geng nasional, dan mereka masih ada di luar sana, kamu tahu, dan biasanya berorientasi pada narkoba dan kekerasan dan bisa sedikit bersifat sekuler. Mungkin agak sulit untuk mengetahui apa yang terjadi dari luar, tapi mereka masih ada di luar sana setiap hari. Sepertinya begitu. Ya, dan dalam kasus ini, tampaknya ada semacam masalah yang mereka miliki dengan target dari dugaan penyerangan ini. Dia sedang bermasalah dengan geng itu. Maksud saya, dalam kasus seperti ini, karena saya bisa lihat di mana itu, kau menuntut seseorang karena mencoba mengatur penyerangan. Tapi saat menuntut kasus seperti ini, bagaimana kau mengaitkannya dengan hal yang lebih besar? Jika kau melihat seluruh organisasi yang mereka tuduh sebagai bagian dari geng motor Menace 13 ini, Itu pertanyaan bagus. Ya, saya sudah lama menangani kasus federal tentang organisasi yang dipengaruhi dan korup oleh pemerasan, baik geng maupun organisasi kriminal lain. Kau tahu, kau mencari pola aktivitas pemerasan, jadi kau mencari lebih dari satu insiden. Dan kau mencari informasi langsung terbaik yang bisa kau dapatkan. Levi, kadang-kadang itu adalah penyadapan, atau kadang-kadang kau tahu geng-geng ceroboh dalam penggunaan telepon mereka. Saya sudah mendapat kesan bahwa itu adalah bagian dari kasus yang satu ini. Jika bisa menyadap dan mencoba menekan orang, kamu akan mencari informan. Dalam kasus ini, kamu pasti sering dengar tentang omerta, kode diam dalam geng kriminal, terutama geng motor yang memang punya sejarah panjang soal itu. Dan ini cukup menarik dari dua arah.
Yang pertama adalah banyak kekerasan yang kamu lihat di geng-geng itu, seperti kasus ini, di mana kekerasannya justru diarahkan ke dalam. Mereka khawatir ada yang bekerja sama dengan polisi melanggar aturan emas mereka. Hal kedua adalah meskipun mereka sering membicarakan tentang omerita dan meskipun mereka sering mengecam orang-orang yang dianggap bermasalah karena dituduh bekerja sama saat mereka ditangkap, banyak dari mereka yang akhirnya berkhianat juga. So, ini adalah kasus di mana kamu bisa mengetahuinya dengan membaca di antara baris, bahkan jelas di beberapa bagian pengaduan. Jadi orang gitu dianggap dan menyerahkan semua yang mereka pikirkan. Jadi pihak berwenang akhirnya mendapat awal yang sangat baik dalam kasus penembakan khusus ini. Tapi apakah Anda akan mencoba membangun itu menjadi kasus yang lebih luas yang menceritakan seluruh kisah Menashe 13 seperti mereka disebut atau afiliasi penjahat? Lalu Anda harus mencari data historis. Anda harus menggali dan menemukan lebih banyak informasi yang bisa berupa perdagangan narkoba, bisa berupa tindakan kekerasan, bahkan bisa juga jenis penipuan tertentu yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kasus pemerasan. Ya, dan dalam kasus ini, 3 orang yang awalnya ditangkap terkait penembakan tersebut, semuanya menghadapi tuduhan narkoba. Itu juga tampaknya inti dari kasus ini. Kamu sudah menangani kasus federal dan besar. Saat membahas tersangka dalam kasus ini, saat ini saya tidak bilang mereka ikan besar, tapi maksud saya dari segi tingkat posisi mereka dalam sebuah geng, di mana posisi mereka jika dibandingkan dengan aktivitas geng secara keseluruhan, terutama untuk kelompok nasional seperti The Outlaws. Sulit untuk mengetahuinya sejauh ini. Maksud saya begini, satu hal yang ingin kamu ketahui dari para kolaboratormu, dan sepertinya dari kasus ini, mereka sudah membuat kesepakatan yang melibatkan kerja sama dengan Tuan Brown. Kamu ingin tahu seperti apa riwayat mereka. Kamu tahu sudah berapa lama mereka ada di geng itu, apa posisi mereka. Apakah mereka punya peran sebagai petugas di dalam geng motor itu? Itu sangat berarti. Bagaimana caramu masuk ke geng seperti itu? Banyak geng mewajibkan dipukuli untuk jadi anggota. Jadi sulit bagimu berpura-pura tidak tahu kalau itu organisasi penuh kekerasan. Saat kamu menghabiskan setengah atau 1 menit dipukuli habis-habisan oleh rekan barumu, ya ada banyak penggalian, meninjau laporan dan penangkapan lama, membujuk serta berbicara dengan kooperator dan korban. Kamu bisa membuat kasus untuk memahami kelompok Menace 13 dengan baik. Dari data penembakan ini cukup sulit menilainya dibandingkan kelompok nasional lain saat ini. Dan Brown menarik karena dari dokumen pengadilan, saya lihat dia benar-benar menyerahkan semuanya, semua orang juga menyerahkan barang bukti. Dia harus membuat perjanjian pembelaan, katanya akan dihukum 12 tahun penjara. Saya juga berpikir, jika ini kelompok yang diduga rela membunuh karena seseorang terlalu dekat dengan polisi atau punya reputasi buruk di geng, dan orang ini sudah membocorkan semua orang dan semua orang tahu namanya, seperti apa hidupnya di penjara nanti. Ya, sulit. Hukumannya 12 tahun setengahnya ditangguhkan. Kalau dia cukup beruntung untuk kasus percobaan pembunuhan atau permintaan untuk melakukan pembunuhan. Dia hanya akan di penjara kurang dari 6 tahun. Aku tidak tahu dia lebih aman di penjara atau di luar. Karena kenyataannya sebagian besar geng ini punya kontak di dalam penjara, punya orang-orang di sana. Jadi dia mungkin akan menjalani hidup di semacam unit terpisah. Tahanan perlindungan di sebagian besar penjara tampak seperti pilihan tepat. Whereas kalau saya harus masuk penjara, saya mungkin akan, kamu tahu, memilih untuk sendirian saja. Tapi kenyataannya, itu sangat melelahkan secara mental. Jadi banyak orang yang awalnya memilih tahanan perlindungan, akhirnya menyadari bahwa dikurung selama 23 jam sehari, bukan untuk mereka. Dan akhirnya mereka ingin kembali ke populasi umum, meskipun itu bisa sangat-sangat berbahaya bagi mereka. Dia kemungkinan besar akan selalu waspada, karena bekerja sama dengan pihak berwenang. Satu-satunya hal baik yang bisa kamu katakan adalah saya curiga bahwa orang lain dalam rantai ini mungkin juga telah bekerja sama. Saudara yang disebut pampar di kurti dan gif, kamu tahu, mengejar seseorang yang melanggar aturan dan yang terlihat bersama seorang petugas polisi. Dan pada akhirnya sepertinya mereka semua hanya berusaha menyelamatkan diri sendiri. Dan dalam beberapa hal itu mengurangi pentingnya Tuan Brown. Dan dalam kasus Brown, karena saya yakin para pengacara pembela untuk Henry Bachman ketika dia diadili nanti, mereka benar-benar akan menyerang kredibilitas Brown dengan mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan ini. Misalnya, Anda punya pesan, saya tidak suka korban itu. Saya bukan pengacara, tapi saya rasa itu argumen yang mungkin mereka buat. Apa pertimbangan?
saat memutuskan memberi tawaran pembelaan pada seseorang dan memastikan apakah dia benar-benar akan menjadi saksi kredibel di persidangan ini? Tentu pertanyaan bagus. Pertama, banyak waktu dihabiskan secara tertutup untuk mendengarkan penawaran. Dengan kata lain, beri dia kesempatan bicara dan buktikan kemampuannya. Dalam beberapa detail, beberapa di antaranya sudah kamu ketahui, sehingga kamu bisa tahu apakah dia berkata jujur, dan beberapa lainnya belum kamu ketahui. Maksudku ini agak mirip seperti menangani ular. Kamu tahu, kamu harus benar-benar hati-hati atau mereka bisa berbalik dan menggigitmu. Jadi sebagian dari ini bersifat internal. Maksudnya nanti kamu duduk di sana, kamu mewawancarainya, kamu mencoba mencari tahu. Kamu tahu apakah orang ini melindungi orang tertentu, apakah dia secara salah menuduh orang tertentu, apakah dia konsisten. Tapi hal besar untuk persidangan, untuk konsumsi juri, biasanya adalah adanya bukti pendukung. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk membuktikan orang ini jujur? Saya terpikir dalam kasus ini, jika saya masih ingat benar, mereka mendapat rekaman dari rumah Felicia yang menunjukkan Brown dengan senjata itu. Jadi ya, itu merugikan Brown dalam hal menunjukkan bahwa dia adalah peserta aktif, tapi itu sepenuhnya konsisten dengan apa yang Brown katakan kepadanya sebelum mereka mendapatkan rekaman video itu. Jadi semakin banyak yang bisa Anda tunjukkan dari sumber independen, baik dari rekan kerja sama lain yang terkait dengannya, atau pesan teks, atau barang bukti fisik seperti senjata yang tampaknya sudah mereka dapatkan. Mobil yang menuju ke Louisville. Apapun yang mereka miliki yang bisa menunjukkan bahwa orang ini berkata jujur akan sangat penting untuk meyakinkan juri. Lalu ada Courtney Bachman yang ditangkap. Dan sepertinya ada banyak dugaan kejahatan keuangan yang terkait dengan bar yang mereka miliki ini. Dia membayar karyawan tunai. Dia melaporkan ratusan ribu dolar lebih sedikit kepada negara bagian Indiana. Terlihat sangat mencurigakan dalam hal menjalankan bisnis, tapi dalam hal bagaimana dia akan dituntut dan kemungkinan dikaitkan dengan aktivitas kriminal suaminya, bagaimana Anda menanggapi angka-angka pelaporan yang kurang itu? Kenapa itu penting membayar karyawan dengan uang tunai? Kenapa itu penting jika dia dituduh menjadi bagian dari sindikat kejahatan terorganisir ini? Ya, maksud saya begini, kalau Anda mencoba menjadikan bar biker sebagai pusat dunia geng di sini, maka masuk akal untuk menunjukkan bahwa bahkan operasional barnya pun benar-benar kotor. Tentang itu Anda tahu, saya seorang istri, Anda tentu bisa menyimpulkan bahwa suaminya punya pengetahuan aktif tentang apa yang dia lakukan. Lihat, saya rasa sebagian besar dari itu mungkin lebih tentang tekanan. Yang Anda tahu, mereka tidak terlalu ingin menangani kasus pajak dengan Anda tahu berapapun ratusan ribu dolar kerugian Indiana. Saya rasa mereka melihatnya sebagai memberikan tekanan sebanyak mungkin kepada sebanyak mungkin orang. Tekanan pada dia juga bisa menjadi tekanan pada Tuan Bachman. Artinya mereka bisa sampai pada titik di mana mereka memberikan tawaran pengakuan bersalah kepadanya dan berkata, kamu tahu, terima saja atau kami akan menekan habis-habisan istrimu. Ya, jika kamu terima tawaran itu, mungkin kami bisa membebaskan dia atau memperlakukannya lebih ringan. Kita lihat nanti apakah sikap kesatria muncul saat negosiasi dengan keluarga Bachman. Dan dengan Bachman, karena sepertinya hubungan utamanya adalah Felicia yang mengirim pesan kepada Bachman dan mereka melakukan semacam percakapan. Ada juga pesan di obrolan signal yang diikuti oleh Bachman, lalu kamu juga punya Brown yang mengatakan dia mendengar sesuatu. Saya sadar masih banyak hal yang belum kita ketahui dan bisa terungkap di persidangan. Tapi sebagai pengacara pembela, apakah Anda merasa peluang Anda cukup baik saat ini untuk mencoba memisahkan dia dari kasus penyerangan yang terjadi ini? Sejauh ini, seberapa kuat kasus yang dimiliki Indiana? Ini masih terlalu dini. Maksud saya, ketika Anda mendapatkan, saya rasa yang akan Anda lakukan sebagai pengacara pembela adalah Anda akan berkata, Anda tahu, saya mengerti bahwa ini tidak terlihat seperti kasus yang sangat kuat. Memang tidak. Ini bukan kasus berbasis forensik, melainkan didasarkan pada kemungkinan kerjasama dan kesaksian banyak saksi yang bermasalah, termasuk korban, saya yakin. Kita sebenarnya tidak tahu apa yang tidak kita ketahui. Seperti, habis itu saja sejauh yang kita tahu, ada rekaman kamera pengawas yang merekam kejadian pemukulan itu. Maksud saya mereka tidak harus memasukkan hal-hal itu ke dalam dokumentasi terbatas yang sudah kita lihat sejauh ini, atau mungkin mereka belum menemukannya pada saat itu. Jadi kasusnya bisa jadi jauh lebih kuat untuk pihak pemerintah. Saat ini, aku akan bilang ini kasus yang didorong kooperator dan orang-orangnya bermasalah. Orang ini dapat kesepakatan yang menguntungkan. Orang lain mungkin akan patuh dan tidak setuju untuk bekerja sama. Jadi, ya kamu tentu bisa mencoba kasus ini. Dari yang kamu lihat sekarang masih terlalu awal untuk mengetahui semua materi penemuan yang akan terlihat
Dan lalu dengan keluarga Bachman, maksud saya mereka adalah pemilik bisnis, maksud saya mereka masih pemilik bisnis dan mereka tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi kamu tahu, pemilik bisnis di komunitas tampaknya keluarga yang baik di permukaan. Ada orang-orang saat dia ditangkap yang tidak percaya bahwa dia akan dituduh melakukan hal seperti ini. Ketika kamu melihat aktivitas kriminal terorganisir, mungkin itu geng motor atau bentuk lain dari aktivitas kriminal terorganisir, seberapa sering di permukaannya mereka tampak seperti anggota masyarakat yang sangat normal. Tapi kemudian mereka punya operasi di balik layar yang tidak akan disadari siapapun sampai ada penangkapan. Ya, saya akan beri contoh tentang itu. Saya sangat terlibat dalam menuntut MS-13 geng yang berbeda dengan Menace 13, meski sama-sama terobsesi dengan angka itu. Menarik bagi saya karena hampir semua anggota MS-13 yang kami tuntut di wilayah metropolitan Maryland, District of Columbia, Virginia, memiliki pekerjaan siang hari. Kamu tahu, mereka keluar, mereka bekerja di konstruksi, mereka melakukan sesuatu di jalanan. Jadi sebenarnya kamu tidak melihat aktivitas kriminal dari jam 9 sampai 5, Senin sampai Jumat. Lalu pada Jumat malam, orang-orang ini akan berkumpul, dan mereka akan keluar dan berkata, kamu tahu, kita harus membunuh saingan, dan mereka benar-benar melakukannya. Jadi memang agak aneh, ada semacam dikotomi di mana kamu melihat orang-orang yang tampaknya hanya pekerja biasa yang melakukan pekerjaan normal. Mungkin juga sekarang mereka tidak punya banyak teman atau keluarga untuk diajak bicara. Menurut saya, dia orang paling rajin dan taat hukum. Tapi ada semacam entah bagaimana dikotomi atau kepribadian ganda antara menjadi produktif di siang hari dan melakukan pekerjaan berat. Lalu pulang ke rumah, bergabung dengan geng, dan pergi keluar untuk membunuh orang. Satu lagi untukmu, karena aku selalu tertarik pada geng motor dan bagaimana Hells Angels bisa punya markas seperti Elks Club, lokasi nyata yang semua orang tahu. Namun, mereka tetap diakui Departemen Kehakiman sebagai sindikat kriminal. MS-13 sebenarnya tidak memiliki markas Rotary Club lokal di kota manapun. Maksud saya, kenapa geng motor ini begitu terbuka? Beberapa bahkan mengadakan acara amal. Tapi di saat yang sama juga punya sisi kriminal, di mana kita melihat cerita-cerita seperti yang diduga di sini. Saya pikir alasannya karena banyak klub motor yang membahas soal 99% dan 1%. Semua anggota klub motor bilang mereka bagian dari 99%, artinya taat hukum. Ya masalahnya 1% atau beberapa pun yang terlibat kriminal juga berkata dan berusaha tampil baik di depan umum. Jadi kamu benar, mereka bukan satu-satunya jenis geng yang mencoba terlibat dalam urusan hubungan masyarakat. Kamu tahu misalnya Latin Kings, mereka mencoba memilih orang ke jabatan anggota. Ada sesuatu yang keras di situ menurutku, khususnya bagi para biker. Ada pandangan nostalgia khas Amerika bahwa mereka sebenarnya bukan ancaman besar di luar lingkaran mereka sendiri. Dan ada sejarah bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas kriminal, setidaknya untuk sebagian besar orang yang mengendarai motor. Ini dinamika aneh yang sudah kamu tunjukkan. Menurutku ada romantisasi tentang cara mereka beroperasi dan anggapan mereka tidak berbahaya, padahal kenyataannya mereka memang berbahaya. Saya hanya ingin menambahkan bahwa jaksa federal melakukan yang terbaik untuk menindak markas-markas atribut yang mencoba menyita baik properti fisik maupun kekayaan intelektual dari geng-geng ini. Selama bertahun-tahun mereka mendapatkan hasil yang beragam terkait kekayaan intelektual, tapi untuk properti fisik, biasanya mereka bisa membuktikannya sebagai bagian dari organisasi yang dipengaruhi dan korup oleh penjahat, racketeer influenced and corrupt organizations, dan menyitanya. Ini kasus menarik dari Indiana dekat Louisville. Saya tahu beberapa terdakwa akan menjalani persidangan bulan depan dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jim Trusty, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di Law and Crime. Betul, dengan senang hati, senang bertemu dengan Anda. Itu saja dari Law and Crime. Jangan lupa berlangganan YouTube dan Spotify kami. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.